warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dea Lupitasari. Nah, di video kali ini pembahasannya yaitu mengenai analisis pengaruh latar terhadap watak tokoh di dalam suatu cerita. Nah, di sini juga nanti kita akan menganalisis salah satu novel yang latarnya dapat mempengaruhi watak dari si tokoh. Untuk itu, teman-teman, ayo simak videonya sampai akhir. Sebelum memasuki dalam menganalisis, kita harus tahu dulu apa itu latar, penokohan, dan keterkaitan antara latar dan tokoh. Nah, di sini latar itu disebut juga sebagai landas tumpu mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kadang-kadang dalam sebuah cerita ditemukan latar yang banyak mempengaruhi penokohan dan kadang membentuk tema pada banyak prosa, khususnya novel. Latar membentuk suasana emosional si tokoh cerita menurut Nur Hayati tahun 2012. Nah, latar dalam novel sangat berperan penting. Selain merupakan unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, latar juga memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini akan memberi kesan realitas kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Latar yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosialnya. Latar tempat adalah yang berperan di dalam sebuah novel, memiliki arti sebagai penunjuk geografis serta pencerminan suasana kedaerahan sehingga dapat membentuk watak tokoh. Misalnya, penunjukan latar tempat yang tenang dan damai dapat membentuk watak penyayang serta lemah lembut bagi si tokoh. Latar waktu dalam membentuk watak tokoh sangat berperan dikarenakan latar waktu yang sudah lewat maupun dengan latar waktu yang sekarang dalam cerita harus memiliki hubungan keterkaitan sehingga memberikan dampak pada watak tokoh. Yang terakhir, latar sosial ialah latar yang mencerminkan bagaimana kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk status sosial di masyarakat. Perjalanan hidup dan peristiwa yang dialami tokoh dapat diceritakan secara jelas melalui latar sosial atau kehidupan sosial. Selanjutnya ada penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakunya di dalam berbagai peristiwa cerita menurut Sujiman tahun 1991. Nah, sedangkan Jones dalam Nurgiantoro tahun 2015 mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Bentuk penokohan yang paling sederhana adalah pemberian nama. Peran tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang berbeda-beda. Tokohlah yang membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, dengan demikian seolah-olah terjadi di dalam nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Aminuddin tahun 2002. Selanjutnya, keterkaitan latar dengan watak tokoh. Antara latar dengan watak tokoh utama mempunyai hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Sifat-sifat latar dalam banyak hal akan mempengaruhi sifat si tokoh. Bahkan, berlebihan jika dikatakan bahwa sifat seseorang akan dibentuk oleh keadaan latarnya, menurut Nurgiantoro tahun 1995. Sedangkan menurut Aminuddin tahun 2014 yang menyatakan bahwa latar memiliki keterkaitan dengan penokohan atau perwatakan. Misalnya, jika pengarang mau menampilkan tokoh seorang petani yang sederhana dan buta huruf, maka tidak mungkin petani itu diberi latar kota Jakarta, Aldiron Plaza, perkantoran maupun diskotik serta restoran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu latar, penokohan, dan keterkaitan antara latar dan penokohan, di sini saya akan mengambil salah satu
Contoh novel yaitu novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono J, yang mana memiliki keterkaitan antara latar dengan si watak tokoh di dalam novel ceritanya tersebut. Nah, alasan memilih novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agusti adalah yang pertama, novel yang ditulis oleh Ugi Agustono J mampu mendeskripsikan latar dengan signifikan, sehingga pembaca dapat terbawa dan merasakan cerita yang ditulis oleh penulis. Kedua, novel tersebut juga termasuk novel yang bergenre remaja, novel yang mempunyai setting atau latar yang kuat, menggambarkan secara jelas keadaan latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya yang dapat mempengaruhi terhadap pembentukan watak tokoh. Tokoh di dalam novel ini diceritakan mengalami perubahan watak sepanjang perjalanan mencari jati dirinya. Nah, teman-teman penasaran tidak? Untuk itu, ayo simak videonya sampai akhir. Yang pertama, peranan latar tempat. Peranan latar tempat Pulau Loh Liang mengakibatkan Lola berwatak mandiri. Perjalanan di sepanjang Pulau Loh Liang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya harus mandiri di setiap perjalanan. Berikut adalah kutipan yang ada di salah satu novelnya. Nah, kutipan latar tempat Loh Liang merupakan kisah perjalanan Lola menyusuri Pulau Komodo bersama rombongan. Kiri kanan yang hanya terlihat hutan dan sabana kering menjadikan perjalanan yang menakjubkan baginya. Ia dapat menyaksikan secara langsung komodo besar berjalan dengan santai, bahkan dari jarak yang dekat. Pada awalnya, Lola harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, bahkan dari jarak yang dekat, mencoba melawan ketidaknyamanannya. Neji pun merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Lola. Ia juga dapat melihat bagaimana Lola berusaha keras untuk tidak manja, dan terbentuklah watak mandiri pada diri Lola. Ia tidak ingin merepotkan orang-orang yang bersamanya dengan sikap manjanya itu. Yang kedua, ada peranan latar tempat Pulau Loh Liang yang mengakibatkan Lola berwatak sensitif. Keduanya merasa sensitif ketika tepat berada di depan rumah-rumah penduduk desa Rinca. Mereka bingung bagaimana memperlakukan anak-anak yang ada di hadapan mereka. Namun dengan melihat itu semua, anak-anak, masyarakat, keadaan desa kembali membuat mereka merasa bersedih, hatinya menjadi tersentuh. Berikut dapat dilihat melalui kutipannya yang sudah saya sajikan. Nah, dari kutipan latar tempat itu, di rumah penduduk Rinca terhadap watak tokoh Neji dan Lola ialah sensitif ketika anak-anak Rinca sudah berdatangan menghubungi mereka. Neji dan Lola tidak pernah dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Keduanya bingung bagaimana mereka akan memperlakukan anak-anak yang ada di dekatnya. Usia remaja yang dimiliki oleh Neji dan Lola cenderung masih pada usia yang lebih mengedepankan egonya masing-masing. Tak mudah bagi mereka untuk memahami apa yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya ada peranan latar waktu. Yang pertama, peranan latar waktu hari ke hari yang mengakibatkan Lola berwatak optimis. Segala kejadian pahit yang terjadi ia rasakan membuatnya memasrahi kehidupannya dengan terus berusaha menjadi baik. Berikut dapat dilihat melalui kutipan di bawah ini. Berdasarkan kutipan tersebut, latar waktu yang terjadi padanya tidak digambarkan secara rinci. Namun, dari kisah perjalanan yang dialami Lola dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh Lola telah mengalami pembentukan watak optimis melalui pembelajaran yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Lola terus berusaha menyadarkan anak tunggalnya itu. Namun, Lola hanya terus belajar dan belajar. Ia harus tetap tegar dengan segala apapun yang terjadi terhadap dirinya. Selanjutnya, peran latar waktu yang dapat mempengaruhi watak tokoh yang ada di novel ini, yaitu peran latar waktu sore senja yang mengakibatkan Lola berwatak rendah hati. Lola selalu merasa bahwa apa yang ia miliki tidak lebih dari yang orang lain miliki. Terlebih melalui perjalanan luar biasa yang dijalani Lola, membuatnya selalu bisa mensyukuri apapun yang dimilikinya. Berikut dapat dilihat melalui kutipannya.
Nah, berdasarkan kutipan dari latar waktu sore senja terhadap toko Lola, membentuk watak rendah hati, melalui suasana yang juga mendukung untuk pembentukan watak dari toko Lola. Perjalanan yang telah dijalaninya membuat ia bisa mengambil perjalanan bahwa apa yang ia lihat punya banyak lebih dari segala yang ia punya. Hasil kecil apapun yang terjadi sepanjang perjalanan menjadikan hal yang sangat berharga bagi Lola. Kehidupan apa adanya yang dijalani oleh masyarakat pedalaman menjadikan Lola membayangkan dan memikirkan jika ia ada di posisi mereka. Mungkin ia tidak akan mampu menjalaninya, sehingga ia merasa sangat kecil dibandingkan dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Selanjutnya, peranan latar sosial yang dapat mempengaruhi watak toko. Yang pertama, peranan latar sosial kondisi keluarga mengakibatkan Neji berwatak sederhana dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yang kedua, peranan latar sosial interaksi dalam keluarga yang mengakibatkan Neji berwatak bertanggung jawab dan ramah. Neji dibesarkan dengan lingkungan dan keadaan orang tua yang bijaksana. Meski dengan banyak kesibukan, ayah dan ibu Neji tetap membesarkan dan memberikan arti tentang kehidupan kepada Neji. Berikut dapat dilihat melalui kutipannya. Berdasarkan kutipan latar sosial, interaksi keluarga yang ada pada keluarga Neji menjadikan ia sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab dan ramah. Sejak dini, Neji telah diajarkan banyak mengenai pendidikan karakter. Orang tuanya lebih banyak menyampaikan bagaimana untuk menghargai sesama, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, setelah membahas mengenai latar yang memiliki pengaruh terhadap watak si tokoh, sini dapat kita simpulkan, latar yang disebut juga sebagai landasan tumpu mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kadang-kadang dalam sebuah cerita ditemukan latar yang banyak mempengaruhi penokohan dan kadang membentuk tema. Pada banyak prosa, khususnya novel, latar membentuk suasana emosional si tokoh cerita, menurut Nur Hayati tahun 2012. Latar dalam novel sangat berperan penting. Selain merupakan unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, latar juga memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini akan memberi kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Dan latar yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosialnya. Berdasarkan hasil analisis data peranan latar dalam membentuk watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono J, dapat kita simpulkan jika latar tempat mendapatkan penekanan dalam sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat khas keadaan geografis setempat yang mencirikannya yang dapat juga membedakannya dengan tempat yang lain. Data tempat yang dihasilkan pada tokoh ini tokoh menjadi lebih mandiri dan sensitif. Yang kedua, waktu. Waktu biasanya dikaitkan dengan peristiwa faktual, juga dapat dijalin secara integral serta dapat mempengaruhi perkembangan plot dan penokohan. Nah, dari yang sudah dibahas tadi, didapatkan latar waktunya mengakibatkan tokoh berwatak optimis dan rendah hati. Lalu yang terakhir yaitu pada latar sosial. Latar sosial dalam novel menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam novel. Nah, dari hasil yang sudah ditemukan tadi, didapatkan latar sosial yang mengakibatkan tokoh berwatak sederhana, bertanggung jawab, dan ramah. Nah, demikian pembahasan mengenai pembentukan watak dari pengaruh latar di dalam suatu cerita di dalam novel. Nah, dan peranan latar dalam membentuk watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono J. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.